Halo, apa kabar Bung Rocky? Ini semakin susah nih pegang buntutnya Bung Rocky nih. Kelihatannya muter sana, muter sini ya, Bung Rocky. Ya, saya lagi di Samarinda, kasih kuliah di Universitas Mula Warman, dan itu antusias Mula Warman ini mahasiswa, Universitas Negeri kan? dosen. Hah? Ya, Universitas Mula iya, Warman. Universitas Negeri. Yeay, Mula Warman itu cari Universitas lagi Negeri. nih. Ya, rektornya mengambil risiko mengundang orang seperti saya, dan BEM mahasiswa kumpul di situ, bukan sekedar yang dari Mula Warman, tapi banyak dosen dari tempat lain. Karena mereka ingin dapat mereka sebut satu suasana yang betul-betul akademis gitu. Dan saya bilang iya, nggak perlu cemas kalau kita kasih kritik. Kalau saya kasih kritik pasti ada basis referensi akademis itu. Jadi rame sebetulnya lu bicara soal lingkungan hidup, termasuk ngomongin soal IKN, karena ini juga unik karena itu Mula Warman kan udah bikin riset untuk membenarkan IKN, tapi mereka tetap ingin dengar perspektif saya, itu kan. Itu artinya banyak rektor juga yang menganggap bahwa ya udah kebebasan akademis ya biar aja, walaupun pemerintah kasih sinyal menugaskan semacam proyek pembenaran IKN, tapi beberapa akademisi menganggap oke, itu ada versi pemerintah, tapi ada juga versi kampus, versi akademis. Ya. Jadi saya bebas di situ. Jadi saya berterima kasih pada rektor Universitas Mula Warman yang bukan sekedar membolehkan, menganggap bahwa kampus memang tempat berdebat isu politik, isu publik terutama. Itu hebatnya rektor Mula Warman. Dan saya kira kita bisa pahami ya, kalau dari perspektif rakyat di Kalimantan Timur dan juga Indonesia Timur pada umumnya ya. Ini kalau kita ngomong begitu ya, kalau mereka kemudian berharap bahwa ibu kota Indonesia itu pindahkan ke mereka, dan sebenarnya kita tidak against soal itu ya, tapi kan persoalannya itulah caranya dan juga timingnya kan, begitu yang jadi persoalan buat kita kan gitu. Memang ini bukan soal pro kontra proyek Pak Jokowi. Kita pro kontra tentang proses pembenaran pemindahan itu kan. Apalagi di Kalimantan Timur itu ada sumber paru-paru dunia, sumber keanekaragaman hayati. Jadi kita persoalkan mengapa tidak ada AMDAL lebih dahulu itu. Itu intinya. Dan karena itu kalau kita hubungkan dengan krisis ekonomi sekarang, itu agak berbahaya sebetulnya memindahkan ibu kota dalam keadaan krisis. Sebab ibu kota yang baru justru memberatkan dapur ibu-ibu. Karena ini trade off soal APBN aja dan hak konsumen untuk dapat harga yang memungkinkan dapur ibu-ibu berasap. Jadi buat apa dapur ibu-ibu tidak berasap, tapi ibu kota mau dibikin cemerlang tuh. Ya, ya. Nah, ini yang menarik karena ada pernyataan dari Bahlil, ya, Menteri Investasi Bahlil, yang menyatakan bahwa pemindahan ibu kota itu tidak akan mundur dan itu harga mati. Wah, saya baru agak terkejut juga mendengar kosakata ini lagi, harga mati ini. Ya, Bung. Semua hal harga mati, harga mati, harga mati. Ya. Sementara yang sudah mati itu harus diotopsi ulang. Bahkan jenazah Brigadir J itu harus diotopsi ulang. Masa IKN nggak bisa diotopsi ulang, itu prosesnya kan. Jadi nggak ada yang harga mati itu. Kalau kita bayangkan bahwa itu harga mati, artinya dana 400 triliun harus disisihkan untuk bikin IKN, sementara ekonomi memburuk tuh. Dan kita belajar dari Sri Lanka bahwa harga mati yang dibuat oleh Raja Paksa itu menyebabkan dia dipaksa untuk kabur sebelum dia mati di situ tuh. Dan sekarang ongkos dari harga mati Raja Paksa itu ada perempuan-perempuan Sri Lanka akhirnya harus melanjutkan diri karena kesulitan ekonomi. Jadi selalu ada trade off. Ketika ekonomi memburuk, itu yang pertama kali jadi korban adalah kaum perempuan. Karena kesulitan pekerjaan, pertama kali mereka akan di PHK. Lalu mereka yang mesti atur ekonomi dapur tuh. Jadi kita mesti bayangkan bahwa setiap pembebanan pada APBN, dan itu berarti menguras tabungan rakyat. Dan yang paling pertama kali terkuras justru adalah kaum perempuan. Jadi mesti dibayangkan juga begitu, bahwa perspektif perempuan terutama dalam soal pembuatan kebijakan itu harus didengar sebagai suara ketidakadilan. Ya, ya. Oke, mari kita lanjutkan kalau kayak gitu, ngomongin apalagi perspektif perempuan yang saya kira menjadi concern Anda ya. Tapi ada semacam ada joke sih sebenarnya, orang menyatakan kita nggak mungkin seperti terjadi Sri Lanka, gitu kan, banyak begitu kan. Dan Pak Luhut kemarin ngomong bahwa orang sakit jiwa gitu yang ngomong kita mau seperti Sri Lanka. Saya dalam hal ini sepakat dengan Pak Luhut, Bung Rocky, karena memang kata teman-teman di kita banyak Sri, jadi nggak mungkin langka lah kita gitu, karena bahkan Menteri Keuangannya Sri Mulyani. Kita membayangkan di dalam benak Sri Mulyani ada dua Sri Mulyani. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan
yang hanya mau menghitung untung rugi secara ekonomi, dan Sri Mulyani sebagai perempuan yang juga paham kesulitan dapur mama. Nah, di situ ada dilema tuh. Sri Mulyani mau ucapkan protes pada Pak Jokowi karena IKN itu akan membebani APBN, sementara daya beli kaum perempuan itu rendah. Tapi dia nggak mungkin, karena dia mesti putuskan dulu. Dia bicara dari perspektif keadilan perempuan atau dari perspektif mengamankan APBN. Kan itu dilema Ibu Sri Mulyani kan. Tapi saya kira semua orang menganggap bahwa harusnya Sri Mulyani ucapkan aja bahwa ini Indonesia bisa bangkrut karena IKN. Tapi Sri Mulyani sendiri tahu bahwa nggak mungkin bangkrut karena kita punya cadangan yang baru kita dapat dari berkah ekspor komoditas. Jadi di situ dilema Sri Mulyani itu. Dia tahu bahwa hak rakyat untuk memperoleh keadilan dengan membagi-bagikan hasil ekspor komoditas yang ada 400 triliun atau 300 triliun itu. Tapi dia juga kira-kira tidak menghendaki itu karena ada perintah presiden, amankan uang itu dulu karena kita mau pakai buat IKN. Juga kita mau pakai buat nyogok politik di 2023 kan. Kan itu yang ada di otaknya kekuasaan kan. Biarkan rakyat miskin, nanti kalau kita siram dengan uang di 2023 mereka akan pro pada kita tuh. Jadi tidak diberi kesempatan rakyat untuk mengevaluasi kebijakan. Itu konyolnya politik kita tuh, mempermainkan hak rakyat untuk mencegah rakyat mengucapkan protes kan begitu. Ya, nah ini kan jadi menarik juga kalau kita menyimak ada pengakuan yang jujur dari Pak Muldoko ya, KSP beberapa hari yang lalu. Dia menyatakan kalau harga BBM ini dinaikkan, hidup rakyat makin sulit. Tapi kalau tidak dinaikkan, pemerintah yang sulit gitu. Jadi ada pengakuan semacam itu. Tapi sebenarnya agak nggak masuk akal kalau ada mengaku pemerintah sulit itu, karena pemerintah kan punya segala macam resources gitu, dan soal skala prioritas saja ini, bukan soal sulit atau tidak sulit kan. Yaitu Muldoko sodorkan dilema palsu itu. Pemerintah itu punya peralatan, punya kekuasaan, punya bahkan kalau dia nggak mau sulit ya udah dia tegakkan hukum, itu panggil semua konglomerat yang ngemplang pajak segala macam yang dulu dia sebut tax ratio segala macam. Jadi jangan ketidakmampuan pemerintah dianggap itu adalah kesulitan dia yang disebabkan oleh APBN yang bolong. Jadi bayangkan misalnya kalau seorang pejabat mengatakan ya kami juga lagi sulit. Nah, karena itu biarkan rakyat aja yang lebih sulit. Jadi soal semacam ini juga orang-orang berpikir apa enggak sih? Kekuasaan ada di tangan, kemampuan untuk memaksa para pengemplang pajak supaya naikin tax ratio ada di tangan tuh. Kemampuan untuk berbohong di luar negeri supaya dapat utang juga ada di tangan. Jadi apa yang sulit pada pemerintah? Yang sulit pasti rakyat, karena nggak mungkin rakyat nunda-nunda uang yang tinggal 20.000 perak di dompet mama untuk dipastikan bahwa itu bisa beli Indomie dalam 1 minggu ini. Sementara Indomie aja harganya udah naik 70% kan, begitu soalnya tuh. Jadi sekali lagi ini Muldoko ini juga lama-lama membosankan cara dia berpikir itu, dan kebosanan itu yang membuat orang merasa bahwa sebetulnya udah frustrasi kabinet itu sehingga harus mengeluhkan dirinya sendiri. Ngapain negara mengeluh pada rakyat? Itu rakyat yang pantas mengeluh pada negara. Itu Pak Muldoko mesti revisi itu supaya dia nggak disebut dungu nanti oleh publik. Mari, karena gini, sekarang kita karena ngomongin Sri Lanka, tapi kita tentu saja Pak Luhut tidak berhak menyatakan kita sakit jiwa, karena kita yang ngomong ini CIA, yang ngomongin itu juga perempuan-perempuan di Sri Lanka. Tadi akan ada menyinggung ya, perempuan di Sri Lanka tadi sudah mulai melacurkan diri untuk dan melacurkannya ini tragis Bung Rocky, karena ini barter untuk makanan dan obat. Ini menurut saya udah parah sekali. Saya tadi begitu Anda nyebut tadi, saya coba googling dan saya ketemu beritanya. Memang di sini penghasilan perempuan Sri Lanka itu sekitar 1.400-an sekian lah gitu kira-kira. Sebenarnya nggak beda-beda jauh dengan ini, kalau nggak salah standarnya UMP di Jawa Tengah nih, kalau angka segini 1.100.000 sampai 1.400.000. Nah, kemudian kata dia kalau dia menjual diri itu dia bisa mendapatkan per hari itu 600, kalau di dalam Indonesia 600 rupiah. 600.000 rupiah. 3 hari melacur itu setara dengan upah buruhnya. Ya. Jadi 3 hari. Nah, kemudian sekarang karena rakyat kesulitan mereka untuk cash juga mereka sulit, jadi mereka barter. Ini makanan dan obat-obatan. Menurut saya ini tragedi nih Bung Rocky.
Iya itu, ya kita bayangkan bagaimana ada perut yang kosong, tapi dia harus melayani perdagangan seks itu kan. Jadi pada perempuan memang itu yang disebut sebagai misery itu. Jadi penderitaan batin. Kalau laki-laki dia cuma merasakan yang disebut pain, itu rasa sakit secara fisik gitu. Tapi perempuan akhirnya kita mesti pahami bahwa perempuan menderita 2-3 kali dibandingkan laki-laki, karena selain rasa fisik yang ya pasti disakiti karena menahan lapar, tapi juga rasa batin yang terpaksa harus melacurkan diri itu yang kita sebut pembebanan berkali-kali pada perempuan. Batinnya dibebani, jiwanya dan masa depannya dibebani, sekaligus ekonominya dibebani. Itu hal yang nggak ada pada laki-laki. Jadi kita betul tadi itu tragis, menukar makanan dengan seks itu kan. Jadi kalau dibilang ya ini melacurkan diri, bukan melacurkan diri, ini hal yang paling subsisten dalam upaya untuk memperoleh makanan itu. Jadi sekali lagi tragedi-tragedi semacam ini mengingatkan kembali kita bahwa kalau kebijakan itu tidak betul-betul merasakan apa yang disebut misery, penderitaan batin dari ibu-ibu itu, mak-mak, itu artinya kekuasaan itu memang nggak peduli dengan yang disebut keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau kita pasangkan Pancasila di Sri Lanka, itu seluruh Pancasila udah dilanggar oleh Raja Paksa itu. Nah, apalagi kalau kita katakan itu nggak ada hubungan dengan kita di sini. Loh, potensi kita jadi seperti Sri Lanka justru yang harus dicegah, bukan dengan bilang enggak itu jauh, yang berpikir begitu ada cuma orang sakit jiwa tuh. Nah, sakit jiwa dari pejabat yang berkomentar begitu yang mesti kita waspadai, sebab betul-betul dia bisa sakit jiwa karena dia memang nggak paham apa yang disebut penderitaan perempuan. Saya bayangkan ini mestinya kita ini kan ya, kita proyeksikan ke Indonesia, dan karena itu kita berharap jangan sampai terjadi. Bayangkan secara numbers, secara populasi kita kan jauh lebih besar ya di Indonesia, dan kita sama-sama tahu populasi perempuan itu juga lebih besar dari laki-laki. Bayangkan kalau di Sri Lanka aja seperti itu, apalagi kalau bisa sampai terjadi di Indonesia, menurut saya itu jauh-jauh berkali lipat ya, tragedinya dan trajektorinya itu mau nggak mau kita mesti bicara ini. Sri Lanka itu mirip dengan Indonesia, ini berkaitan dengan utang Cina, ya, jebakan utang Cina yang sudah di depan mata kita juga, dan itu yang disebut oleh Direktur CIA secara terbuka bahwa itu adalah suatu perbuatan yang paling bodoh, gitu dia menyebutkan itu. Kita harus memahami ini dari geopolitik global, tentu saja persaingan antara Cina dengan Amerika, tetapi ada juga kebenaran apa yang dia sampaikan gitu. Ya, kemarin saya setelah habis kasih kuliah umum, lalu diundang di komunitas budaya di tepi Sungai Mahakam itu banyak betul emak-emak di situ, mungkin ada 1.000-1.500 orang tuh saya kasih ceramah lingkungan. Emak-emak itu umumnya emak-emak. Dan mereka langsung berkeluh kesah tentang potensi Indonesia jadi seperti Sri Lanka. Apakah mereka sakit jiwa tuh? Jadi itu poinnya tuh. Bahkan mereka tunjukkan bahwa Pak Rocky itu di samping hanya 5 meter dari pinggir sungai itu langsung terlihat lalu lintas tongkang-tongkang pengangkut batu bara, dan mereka hanya bisa melihat potensi alam mereka itu pergi ke Pulau Jawa tuh, dan nggak ada CSR ditinggalkan di situ tuh. Karena itu waktu mereka bilang Pak Rocky ada di tepi Sungai Mahakam, enggak, saya bilang saya ada di tepi jalan tol oligarki itu, karena sungai itu jadi sungai oligarki itu, semua dikuras tapi tidak berbekas di dapur mak-mak. Jadi bayangkan cara mak-mak itu melihat bahwa ini kan kekayaan kita, tapi kita cuma lihat dia lewat di depan mata kita, tongkang-tongkang raksasa itu bawa batu bara buat pergi ke Jawa, itu diekspor ke luar negeri, dan kemudian Sri Mulyani bilang itu pemasukan negara. Kan mestinya pemasukan negara yang dikuras dari bumi Kalimantan harus kembali pada dompet emak-emak di Kalimantan. Jadi mereka hanya bisa mengeluhkan itu. Jadi itu pertanda bahwa Indonesia punya problem yang mendekati Sri Lanka, karena jeritan daya beli dan hutang yang pada dalam dengan satu peristiwa bisa jadi default. Jadi sekali lagi memang potensi kita jadi Sri Lanka juga diakui oleh Ibu Mega. Ibu Mega juga bilang begitu. Hati-hati bahwa kita bisa menjadi Sri Lanka. Apakah Ibu Mega sakit jiwa? Sri Mulyani mungkin ditegur, oh jangan begitu dong, Anda kan bagian dari pemerintah tuh, nanti jadi panik. Nah itu yang saya sebut tadi, dilema Sri Mulyani. Dia mau jadi Sri Mulyani beneran atau dia sebetulnya sedang melangkah menjadi Sri Lanka. Ya.
ini semua saya kira memang sudah membayang di depan mata, dan walaupun kemudian dinailah ada semacam upaya untuk membantah dari pemerintah. Tetapi toh kalau kemudian kita terus mengingatkan ini kan sebenarnya supaya hal itu tidak terjadi kan. Jadi janganlah kemudian disebut sakit jiwa gitu kan, karena kalau sudah mulai sakit jiwa itu kan kita bisa menyimpulkan bahwa ini mulai stres nih para pengambil kebijakan ini, para pejabat ini, karena nggak punya kosakata lain selain kemudian dia menstigma orang yang mengkritiknya kan gitu. Itu akhirnya kita mesti baca terbalik. Mereka yang menganggap orang sakit jiwa ya pasti dia yang sakit jiwa karena dia cemas dengan keadaan, dia nggak bisa terangkan secara rasional, lalu dia bilang kita kalian yang sakit jiwa. Padahal dia nggak tahu apa yang dia mesti ucapkan. Selain melihat dengan kecemasan bahwa si Raja Paksa sekarang udah ada di Singapura, mungkin dia akan nyebrang ke Batam segala macam tuh, lalu menemui raja yang ada di sini untuk sama-sama saling curhat. Jadi itu sebetulnya perspektifnya tuh. Nah karena itu kita anggap aja bahwa ketidakpekaan dari kekuasaan itu yang mungkin membuat kita tergelincir jadi Sri Lanka justru. Saya sebenarnya nggak suka dengan istilah harga mati, tapi saya kira karena ada yang menyebutkan ibu kota negara harga mati, kita juga terpaksa menyebutkan bahwa 0% itu harga mati dan harga mati. 0% itu yang benar harga mati demokrasi. Oke, terima kasih Bung Rocky.